pelajaran kelasnya terlebih dahulu. Coba dilihat ada sampah atau tidak di sekitar kamu. Kalau ada, dibuang ya. Ayo. Ada? Bersih ya semuanya ya? Oh ada, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita dapatkan lebih berkah ya. Silakan Intan untuk dipimpin doanya. Bersiap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ania, hadir. Watia, Jovita, Mega. Baik, hari ini kita belajar tentang administrasi perpajakan ya. Karena di jurusan lain tidak ada mata pelajaran administrasi perpajakan, hanya di jurusan kita saja. Jadi ibu harap kalian lebih serius dan semangat untuk mempelajari mata pelajaran ini ya. Topik pembelajaran kita kali ini adalah tentang PPH pasal 23. Sebelumnya ibu mau tanya nih, pembelajaran kemarin topiknya tentang apa? PPH pasal 22. Siapa yang tahu PPH pasal 22 itu tentang apa kemarin belajarnya? Silakan Artika. Tentang pengenaan pajak atas kegiatan perdagangan, ekspor, impor, pembelian yang dilakukan oleh pemerintah, penjualan hasil produksi, dan penjualan barang mewah. Ya, betul sekali ya. Terima kasih Artika ya. Nah, kalau untuk PPH pasal 21, siapa yang bisa bantu Ibu jelaskan belajar tentang apa? Silakan Hilda. Yaitu tentang pengenaan pajak sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ya, betul sekali. Terima kasih Hilda. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kamu bahwa pembelajaran kita sebelumnya adalah PPH pasal 22 dan 21. Nah, untuk topik yang hari ini kita akan bahas adalah mengenai PPH pasal 23. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah kamu nanti diharapkan dapat menganalisis dan menghitung PPH pasal 23 dengan baik dan benar, baik secara mandiri maupun berkelompok. Pembelajaran kita hari ini adalah modelnya discovery learning dengan berbantuan LKPD. Nanti Ibu akan kasih kalian video pembelajaran tentang PPH pasal 23 yang sudah Ibu bagikan linknya kepada ketua kelompoknya masing-masing. Silahkan kalian tonton bersama dengan kelompoknya masing-masing dan jangan lupa nanti kalian ditugaskan untuk membuat refleksi bersama kelompoknya. Mari kita saksikan video pembelajarannya di laptop masing-masing per kelompok ya. Silahkan. Baik, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran yang telah kalian saksikan, Ibu minta bantuannya siapa yang bisa merefleksikan tentang video yang tadi kalian telah tonton. Dari kelompok 1 ya, ada Alia. Kelompok 2 ada yang mau menjadi perwakilan? Vio, boleh silakan Vio. Yang pertama ada dividen, bagian laba maupun pendapatan suatu perusahaan yang besaran telah ditetapkan direksi dan disahkan dalam rapat pemegang saham untuk dibagi-bagikan terhadap seluruh pemegang saham. Dividen juga termasuk objek PPH pasal 23, termasuk pengertian dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis. Rumus perhitungannya 15% dikali jumlah bruto. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongannya lebih tinggi 100%. Ini juga berlaku sejak 1 Januari 2009. Kode akun pajaknya 41124 dan kode jenis setorannya 101. Yang kedua ada bunga. Adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang
umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok. Kemudian juga memiliki rumus perhitungan 15% dikali jumlah bruto. Jika penerima manfaat tidak memiliki NPWP, maka tarif pengembangannya menjadi 1% lebih tinggi. Ini juga berlaku sejak 1 Januari 2009. Modal perpajakannya 41124 dan kode jenis setorannya 102. Ya, betul sekali. Terima kasih Alia dari kelompok 1 ya. Royalti termasuk objek PPh pasal 23, yaitu penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, dan merek dagang. Rumus perhitungannya 15% dikali jumlah bruto. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi. Berlaku sejak 1 Januari 2009. Kode akun pajaknya 411124 dan kode jenis setorannya 103. Dan ada hadiah. Hadiah itu pemberian berupa kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan. Termasuk objek PPh pasal 23 juga. Hadiah dan penghargaan yang diterima oleh WP Badan DN. Rumus perhitungannya sama 15% dikali jumlah bruto. Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi. Berlakunya sejak 1 Januari 2009 juga. Kode akun pajaknya 411124 dan kode jenis setorannya 100. Baik, terima kasih. Betul sekali ya, Vio. Terima kasih, Vio. Baik, jadi inti dari topik ini adalah bahwa PPh pasal 23 mempelajari tentang pasif income dan aktif income. Pasif income apa aja? Dividen, bunga, royalti, hadiah. Yang aktif income-nya? Jasa sewa. Betul sekali, terima kasih. Memotong PPh pasal 23 ada badan pemerintahan, penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak OP, DN yang ditunjuk oleh DJP, BUT, dan subjek pajak dalam negeri. Kasus yang pertama adalah tentang dividen. Pada 10 Mei 2019, PT Dodo mengumumkan akan membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada CV Mumu sebesar 200 juta rupiah. Yang ditanyakan adalah PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Dodo. Berapa? Jawabannya adalah PPh pasal 23-nya karena ini dividen berarti tarifnya adalah 15%. Dikali 200 juta sehingga potongannya adalah 30 juta rupiah. Saat berutangnya adalah saat akhir bulan dilakukan pembayaran, yaitu tanggal 31 Mei 2019. Saat penyetorannya paling lambat tanggal 10 Juni 2019 dan saat pelaporannya paling lambat 20 Juni 2019. Sampai sini paham? Paham. Untuk kasus yang ketiga, bunga. Silakan lihat di depan. Untuk royalti, ini ada contoh kasusnya. Silakan perhatikan ke depan baik-baik. Ya, bagaimana, sudah paham? Paham. Baik. Nah, perhatikan. Untuk hadiah, ini ada contoh kasusnya. Yang pertama, penyetoran paling lambat 10 April 2012 dan saat pelaporan paling lambat 20 April 2012. Sampai sini bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik, karena tadi sudah Ibu bagikan LKPD-nya, di dalamnya ada soal, ada latihan soal yang harus kamu kerjakan. Nah, silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Soal nomor 1 dan soal nomor 2. Ya, nanti ada perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan hasil jawabannya. Oke? Silakan dikerjakan. Terima kasih. Baik, sudah selesai semuanya?
penyertaan modalnya 30%, dividennya 3 miliar, tarif dan PPh-nya tidak ada, jenis pajaknya bukan objek PPh pasal 23. Koperasi inti 5, penyertaan modalnya 20%, dividennya 2 miliar, tarif dan PPh-nya tidak ada, jenis pajaknya bukan objek PPh pasal 23. Simpi bintang 5-nya, penyertaan modalnya 25%, dividennya 2 miliar 500 juta, tarifnya 15%, PPh-nya 375 juta, jenis pajaknya PPh pasal 23. Cuan prima penyertaan modalnya 25%, dividennya 2 miliar 500 juta, tarifnya 10 juta, PPh-nya 250 juta, jenis pajaknya PPh pinang. Oke, baik, bagus ya, Desrina ya. Jadi di sini hanya PPh pasal 23-nya di CV bintang 5 saja ya, Desrina ya. Oke, betul. Terima kasih Desrina. Iya, selanjutnya, ayo selanjutnya kelompok 4 dari Rizka. Silakan Rizka maju depan. Silakan Rizka. Oke baik, untuk menjawab soal pertanyaan nomor 2 tadi, itu yang pertama ada keterangannya PT Nusantara untuk penghasilannya sebesar 50 juta dan untuk tarifnya sebesar 15% dan PPh-nya sebesar 7.500.000 dan jenis pajaknya PPh pasal 23. Untuk yang kedua ada Bank Sukses. Bank Sukses itu karena tadi bunga kredit jadi dia tidak dipotong dan untuk penghasilannya sebesar 40 juta dan untuk tarifnya tidak ada, PPh tidak ada dan jenis pajaknya tidak dipotong. Jadi jumlah totalnya sebesar 7.500.000. Oke, siap. Terima kasih Rizka ya. Betul ya jawabannya ya. Yang lain sama kan? Sip, betul. Karena pembelajaran kita sudah di akhir, Ibu mau tanya nih, kesimpulan pelajaran tentang PPh pasal 23 hari ini, siapa yang berani untuk menyimpulkan? Ibu. Baik, Salma silakan. Jadi kesimpulan dari PPh pasal 23 yaitu pemotongan pajak atas passive income dengan tarif 15% untuk dividen, bunga, royalti dan juga hadiah. Dan active income untuk jasa dan sewa selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Oke, betul sekali. Terima kasih Salma untuk kesimpulannya. Betul ya. Baik, untuk topik selanjutnya, karena tadi PPh pasal 23 sudah membahas tentang passive income, jadi pertemuan selanjutnya kita bahas PPh pasal 23 untuk yang active income-nya ya. Dipersiapkan, jangan lupa dipelajari modul dan modul yang sudah Ibu berikan. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Intan. Silakan Intan pimpin teman-temannya. Setiap sesudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan